Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Sahabat beriman dan kepada seluruh pemirsa sahabat Quran online dimanapun berada, insyaallah pada video kali ini kembali lagi kami ingin bacakan sebuah pertanyaan yang masuk kepada admin Quran online. Namun sebelum kami lanjut, seperti biasa bagi teman-teman yang baru bergabung bersama kami di channel ini, silahkan berlangganan terlebih dahulu dengan cara subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya, dan jangan lupa like jika kalian menyukai video ini, serta bagikan kepada yang lainnya. Baik, adapun si pertanyaannya, silahkan lihat di layar. Assalamualaikum, saya ingin bertanya, apa sajakah yang termasuk fardu-fardu wudu? Mohon jawabannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada saudara atau saudari yang bertanya dimanapun berada, ya, jadi fardu-fardunya wudhu atau hal-hal yang harus kita lakukan saat kita berwudhu agar wudhu kita sah itu hanya ada 6. Ya, hanya ada 6. Ya, silahkan lihat di layar. Ya, furudul wudhu'i sittatun. Fardu-fardunya wudhu itu hanya ada 6. Maknanya apabila kita telah melakukan yang 6 yang akan kami sebutkan nanti, saat kita berwudu, maka wudunya sudah dianggap sah meskipun kita tidak melakukan yang lainnya atau yang biasa kita kenal dengan istilah sunnah-sunnah wudu. Ya, adapun rukun wudu yang pertama adalah an-niyatu, niat. Ya, niat itu adalah melintaskan maksud untuk berwudu di dalam hati. Ya, bisa dengan bahasa apapun yang dimengerti dan tidak harus dengan bahasa Arab. Ya, lintasan niat di dalam hati cukup misalnya aku ingin berwudu. Ya, kalau bahasa Arabnya itu nawaitul wudu'ah. Ya. Adapun mengucapkan niat dengan lisan, ya, itu hukumnya adalah sunnah untuk membantu kekhusyuan hati. Ya, jadi melafazkan niat itu bukan merupakan sebuah keharusan, akan tetapi itu hanyalah merupakan sebuah anjuran untuk memantapkan niat di dalam hati. Ya, adapun niat yang diucapkan atau yang dilintaskan di dalam hati itu boleh dengan bahasa apa saja. Boleh dengan bahasa Arab, nawaitul wudu'ah, ya, atau kita dengan bahasa Indonesia, aku niat berwudu, atau dengan bahasa apapun yang dapat kita mengerti. Ya, kalau kita mau pakai niat versi lengkapnya atau lafaz niat versi lengkapnya, nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari lillahi ta'ala. Saya niat berwudu untuk mengangkat hadas kecil karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun waktu melintaskan niat yaitu saat kita melakukan pekerjaan pertama di dalam berwudu, yaitu saat kita membasuh wajah. Ya, jadi waktu menghadirkan niat itu saat kita berwudu adalah saat kita membasuh wajah kita. Ya, jadi saat kita membasuh wajah. Ya, itu yang pertama, rukun wudu yang pertama adalah ya an-niyatu, niat. Ya, atsani, kemudian rukun wudu yang kedua, ghuslul wajhi. Ya, membasuh wajah. Ya, membasuh wajah. Ya, jadi apabila ada orang yang berwudu kok tidak membasuh wajah, ya wudunya tidak sah. Karena membasuh wajah itu merupakan salah satu dari rukun wudu. Ya, adapun batasan wajah yang harus dibasuh saat kita berwudu, ya, untuk panjangnya itu panjang yang memanjang mulai dari tempat tumbuhnya rambut, ya, mulai dari tempat tumbuhnya rambut kepala itu ya di atas jidat kita hingga dagu depan bagi orang yang normal. Ya, jadi yang harus diucap itu mulai daripada tempat tumbuhnya rambut kepala hingga dagu depan bagi orang yang normal. Sedangkan lebarnya yaitu antara tulang lunak telinga kanan sampai tulang lunak telinga kiri bagian wajah. Ya, itu yang harus dibasuh saat kita sedang berwudu. Ya, itu yang rukun wudu yang kedua, ghuslul wajhi.
Oh, kemudian sedikit ada catatan mengenai masalah jenggot. Ya, bagi orang yang berjenggot, apabila jenggotnya tebal, maka cukup membasuh bagian luarnya saja. Ya, cukup membasuh bagian luarnya saja, ya, dengan syarat ya jenggotnya laki-laki dan jenggotnya tebal. Ya, jenggot itu dianggap tebal ya, jika orang yang diajak berbicara itu tidak bisa melihat kulit dagu di sela-sela jenggotnya. Itu sudah terhitung tebal. Kalau kita berhadapan dengan orang yang berjenggot, ya kok kulit yang tempat tumbuhnya jenggot itu di sela-sela jenggotnya tidak terlihat, berarti itu sudah masuk kategori jenggotnya tebal. Yaitu cukup di sela-sela saat berwudu. Ya, kemudian tadi syaratnya yang pertama tadi jenggotnya laki-laki, berarti kalau jenggot perempuan ya itu tidak wajib. Misalnya ada perempuan ya yang di luar kebiasaan itu, ya biasa kan ada perempuan yang berjenggot, ya itu tidak termasuk karena ya dia bukan laki-laki. Kemudian yang ketiga, syarat rukun wudu yang ketiga, ats-tsalitsu ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini. Ya, membasuh kedua tangan sampai kedua siku. Ya, rukun wudu yang ketiga adalah membasuh kedua tangan sampai kedua siku. Ya, adapun batasan tangan di dalam berwudu ya yang harus dibasuh adalah dari ujung jari-jari dari ujung jemari dari ujung jari-jari tangan sampai siku. Ya, tangan kanan dan tangan kiri. Ya, dan siku juga termasuk yang wajib dibasuh saat kita berwudu. Jadi mulai dari ujung jari-jari tangan sampai siku. Itu rukun wudu yang ketiga. Ya. Ya, kemudian ar-rabi'u yang keempat, mashu syai'im minar ra'si, mengusap sebahagian kepala. Ya, mengusap sebahagian kepala. Ya, jadi kalau untuk kepala ini cukup diusap. Ya, adapun yang dimaksud mengusap sebahagian kepala dalam mazhab Syafi'i adalah mengusap sebagian kecil dari rambut kepala. Ya, yang dimaksud rambut kepala adalah rambut yang berada di area kepala, meskipun kita hanya mengusap sehelai rambut kita, itu sudah dianggap sah dalam mazhab Syafi'i. Ya, akan tetapi jika ada rambut kepala ya akan tetapi tidak berada di area kepala, maka itu tidak sah mengusapnya. Ya, seperti contoh ada orang yang mempunyai rambut panjang. Ya, maka tidak sah wudunya jika ia mengusap rambut yang keluar dari batas kepalanya. Ya, contoh rambut panjang itu sampai punggung. Ya, dia mengusap rambut yang ada di area punggung yang melewati batasan kepala ke bawah. Ya, maka itu tidak sah. Ya, jadi rambut yang sah diusap adalah rambut yang masih ada di area kepala, yang tidak melewati area kepala. Ya, tapi kalau sudah seperti tadi sudah berada di area punggung, ya jelas itu melewati area kepala, maka jika itu yang diusap maka itu tidak sah. Ya, kemudian syarat mengusap adalah cukup dengan membasahi bagian kepala dengan air yang suci dan mensucikan yang berada di telapak tangan untuk mengusap. Ya, jadi cukup kita basahi tangan kita lalu kemudian kita gunakan untuk mengusap kepala atau rambut kepala kita. Ya, itu rukun wudu yang keempat, ya, mengusap sebahagian kepala. Al-khamisu yang kelima, ghuslur rijlaini ma'al ka'baini, membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki. Ya, batasan kaki adalah dari ujung jari-jari kaki sampai mata kaki. Ya, dan kedua mata kaki juga harus dibasuh. Ya, kedua mata kaki juga harus dibasuh. Ya, ini untuk kaki kanan dan kaki kiri. Ya, itu rukun wudu yang kelima. As-sadisu yang keenam, at-tartib. Rukun wudu yang keenam adalah tertib. Ya, yang dimaksud dengan tertib adalah membasuh anggota wudu sesuai dengan urutan yang ada di dalam Al-Qur'an. Ya, seperti yang telah disebutkan tadi, ya, yaitu membasuh wajah dulu, ya, kemudian setelah wajah membasuh kedua tangan, kemudian setelah membasuh kedua tangan mengusap kepala, kemudian setelah mengusap kepala membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki. Ya, maksudnya itu tidak boleh ya tertukar-tukar atau tidak boleh dibalik, harus mulai kepala, kedua tangan sampai siku, mengusap kepala baru kemudian kaki. Itu kalau diacak atau dibalik ya itu wudunya tidak sah. Nah, jadi itulah maksud daripada tertib atau berurutan ya di dalam yang merupakan rukun wudu. Ya, jadi demikianlah kepada saudara atau saudari yang bertanya dimanapun Anda berada. Ya, semoga menyimak video ini.
Ya, kemudian kewajiban dalam membasuh dan mengusap anggota wudu adalah yang hanya sekali. Ya, adapun yang membasuh 3 kali itu sunnah. Ya, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.